Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik sampai hari ini. Kita dijagai, dilindungi, dan dilimpahi dengan berkat kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kami ada lagi saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 20 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang menanyakan sesuatu, seringkali ada motivasi yang lebih dalam di balik pertanyaannya. Ini biasanya merupakan sesuatu yang tidak secara langsung diungkapkan. Ada motivasi yang baik, tapi terkadang ada motivasi yang tidak baik dari sebuah pertanyaan. Ada orang yang berniat buruk melalui pertanyaan. Ada yang berusaha menjatuhkan dengan pertanyaan. Ada yang hanya mau mencobai lewat pertanyaan. Tapi ada juga orang yang punya ketulusan dalam pertanyaannya. Kita baca dalam Lukas 20 ayat 2 ini. Beberapa orang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya tentang sumber kuasanya. Mereka bukanlah orang awam, tapi orang yang terpandang dan terpelajar, yaitu para imam dan ahli-ahli Taurat. Keseharian mereka adalah beribadah dan berusaha hidup dalam kebenaran. Mereka sebenarnya tahu bahwa tidak mungkin Tuhan Yesus dapat melakukan hal-hal yang ajaib kalau bukan dari kuasa Tuhan sendiri. Tapi di sini mereka bertanya, dengan kuasa manakah Tuhan Yesus melakukan tindakan-tindakan luar biasa dan keajaiban serta mujizat yang mereka saksikan. Mereka juga bertanya, siapa yang memberikan kuasa itu kepadanya? Namun apa yang sebenarnya ada di balik pertanyaan mereka adalah bahwa mereka mencoba mencari kelemahan dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka tidak berusaha mencari kebenaran. Apapun yang akan dikatakan Tuhan Yesus tidak akan mereka percayai. Motif di balik pertanyaan mereka tidak baik. Mereka punya motivasi niat yang jahat. Kuasa dan mujizat yang mereka lihat tidak membuat mereka menjadi percaya. Malah mereka membenci Tuhan Yesus, bahkan ingin membunuhnya. Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang melampaui pemahaman manusia. Ia memahami maksud sebenarnya di balik pertanyaan mereka. Ia tahu niat mereka. Tuhan tahu bahwa mereka bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, tapi mereka mencoba mencari kesalahan dan ingin menjatuhkannya. Di ayat-ayat selanjutnya kita baca, Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban langsung atas pertanyaan mereka. Sebaliknya ia menegur mereka akan kelicikan hati mereka sendiri. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan balik tentang baptisan Yohanes Pembaptis yang mencoba menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak sungguh mencari kebenaran, tapi hanya mencobai dan ingin menjatuhkan. Tuhan menunjukkan di sini bahwa kelicikan hati manusia seringkali menghalangi mereka untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa penting untuk mengenal Tuhan dengan hati yang jujur dan tulus. Tuhan tahu akan segala kelicikan hati kita. Dia tahu motivasi kita. Kalau kita mau mengenal kebenaran, kalau kita ingin mengenal siapa Tuhan Yesus, maka singkirkanlah semua kekotoran dan kelicikan dari dalam hati kita, serta semua hal yang menghalangi kita untuk mengenalnya dengan benar. Tuhan mengundang kita untuk membuka hati kita kepadanya dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan Tuhan.
kita dapat mengenalnya dan mengalami Tuhan secara pribadi. Mari kita belajar untuk tidak memperdayai Tuhan atau mencari-cari kelemahan dan kesalahan dari Tuhan. Tidak perlu kita mempertanyakan hal-hal kepada Tuhan yang sebenarnya bermotifkan ketidakpercayaan kepadanya. Tapi sebaliknya, bukalah hati kita kepadanya dengan jujur dan dengan penuh kerendahan hati. Cari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Ia mau merangkul kita dengan kasih-Nya yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mencari-Mu dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan motif-motif terselubung dan sikap ketidakpercayaan ataupun kebencian. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang percaya kepadamu dan tidak mempertanyakan berbagai hal, tapi hanya percaya dan percaya. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah pribadi Allah yang bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada sampai akhir zaman. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu seturut dan selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, sehingga kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan sedang dalam persoalan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pemulihan, kesembuhan, pertolongan Tuhan, mujizat dan kemenangan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.